Ini bukan taplak sarung bantal. Ya nggak apa-apa, emang apa sih? Nggak apa-apa. Yang diundang juga pantas, bukan orang bener banget. Ya disebut orang bener kalau meninggal dunia husnul khotimah, masuk surga, itu jelas. Orang yang paling bener di hadapan Allah yaitu. Kalau sekarang orang mau mundar mandir, maaf nih, pakai serebetan sampai 2-3 kali balik. Siapa yang berani jamin? Orang bener dia pakai kain sarung mulu. Bener apaan orang sempaknya basah? Ya bener itu. Bisa aja. Orang kalau bener itu meninggal dunia husnul khotimah, nggak ada fitnah, min ahlil khair, nggak ada fitnah, nggak ada omongan. Dia mau meninggalnya cakep, masya Allah, lagi sujud, bu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Tibalah kini kita akan dengarkan ceramah agama atau tausiah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Akri Patrio SPD. Kepada Bapak Al Ustadz Akri Patrio kami persilahkan dengan segala hormat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukra alaina mad'a lillahi sallu ala nabiyyina Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum. Wow, wah, banyakan sini, wah, amazing. Cek, hei, bentar ya. Kayak ada lele yang nyangkut gitu. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Alhamdulillah allazi faddala bani adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين. Maaf, saya lagi menghadap kamera. Awas lampunya, nanti muka saya belang sebelah. Adek lampunya, lightingnya jangan sampai salah. Nanti muka saya ada matanya, nggak ada hidungnya. Jangan serius-serius, santai aja ya. Mudah-mudahan Allah catat hujan-hujan becek-becek begini kita maulid ini sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Nggak apa-apa, adem-adem dikit berarti rembes ya, karpetnya kena hujan, nggak apa-apa. Kita duduk di rumah belum tentu ada pahalanya, bener. Kita bengong megang HP di rumah, teka-tik TikTok, belum tentu ada pahalanya, iya kan? Iya iyalah. Tapi kalau kita kumpul begini, ini bukti bahwa kita sebagai umatnya Nabi berharap dapat syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Santai aja, kuat sampai jam 11, kuat sampai jam 12, sampai jam 1. Saya enggak terus aja ngaji sendirian, saya mau pulang aja, enak dia mendekat. Terus saya ngaji pada ronda, kita jauh. Guru-guru saya mohon ikhlas, guru mohon ikhlas, kiai saya kelihatannya mau ceramah ini, padahal mah lagi usaha. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat DP Ninja mah. Guru kita semua al-mukarram wal-muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdurrahman Saheh, juga guru kita al-mukarram wal-muhtaram Bapak Kiai Haji Mahfud Asirun, juga tadi Bapak Camat kita, mohon izin Pak Camat, Bapak Camat Kalideres, juga Bapak Kapolsek Kalideres. Mudah-mudahan saya ceramah aman di Kalideres, karena Kalideres sebetulnya kalau kita kurang-kurang kuat kanyut saya ceramah di kali. Juga Bapak Lurah Kelurahan Kamal, juga Bapak RW Haji Saiful Anwar, juga pimpinan Majelis Taklim Nurul Amin Al-Mukarram Ustadz Aminuddin AS, dan guru-guru saya ustadz-ustadz muda yang ganteng-ganteng, juga kiai saya, orang tua saya, emak saya. Mohon ikhlas saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Sumpah demi Allah kalau gue bohong. Kalau ada mau gue bacain semua juga nih. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya buat adik-adik saya yang cakep-cakep. Mudah-mudahan jadi anak soleh solehah, besok gede jadi pejabat yang kaya, yang banyak duitnya, jadi ustazah suka ceramah kemana-mana ya, jangan ngayap di mana-mana. Judulnya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita junjung tinggi pendidikan berlandaskan imtak dan yang berakhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Kepanjangan. Judulnya panjang bener.
Ini kok kayak baca cerpen. Nah, kita ngaji dulu bentar biar kelihatan kayak orang bener. Iya, siapa orang yang paling bener? Belum kelihatan sekarang mah. Bener. Orang yang paling bener itu yang meninggal dunia husnul khotimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling bener di hadapan Allah. Sekalipun masa lalunya preman bajingan, tapi tiba-tiba ada di surga. Cakep nggak itu? Cakep. Yang jelek kan Haji Akri, udah kelihatan pakai kang sarung begini kayak orang bener ya. Tiba-tiba duluan lu nih masuk surganya, gue belakangan. Akhirnya gue bohongin, woi pintunya bukan belah situ, belah sini. Kelewat kan, akhirnya kelewat kan. Kita nggak tahu surga neraka itu hak patennya Allah. Jadi siapa yang boleh masuk surga? Siapa aja boleh. Bukan cuman kiai, bukan kita juga boleh masuk surga, bener. Jablay juga boleh masuk surga, emang apa? Iya zaman dulu ada pelacur nolongin anjing kehausan, masuk surga. Cakep nggak itu? Anjing ngikutin kiai, masuk surga. Itu dia Ashabul Kahfi, cakep nggak itu? Cakep, ya kan? Jadi siapa yang pantas masuk surga? Ya yang rajin ngaji, yang rajin maulid, karena di sini ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Jadi jangan khawatir, dosa gue mau banyak bener, nyolong udah, gue mau minum udah, wah pokoknya dosa gue udah setinggi gunung. Di atas gunung pun masih ada pengampunan Allah. Setinggi-tingginya gunung, di atas gunung masih punya Allah. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Banyak dulu mudanya badung, tuanya mati. Ya badung mulu kali dia. Orang-orang pada ke masjid masih di jalanan aja. Ya alhamdulillah waktunya mati mah mati, ya kan? Jadi jangan pusing-pusing. Empok punya suami badung banget, ya diemin aja, dibilangin udah begitu, nggak dibilangin begitu. Ya emang udah begitu. Ya dikasih tahu begitu, nggak dikasih tahu begitu. Ya emang udah begitu. Yang begitu gimana? Ya bener. Dimasakin kagak dimakan, nggak dimasakin minta makan. Bikin kesel nggak? Ngapain kesel? Emang udah begitu? Ya bener ini. Jadi jangan paksa orang lagi begitu suruh begini, marah nggak? Marah. Ini lagi ngaji nih, lagi maulid nih, lagi begini. Suruh begono, marah nggak? Ya udah ngaji aja, emang udah begitu. Benar. Jadi kita jangan paksa, bang. Apa Haji Akri dijamin masuk surga? Siapa yang berani jamin? Makanya beruntung kita punya orang tua, selesai sholat di belakang orang tua di musola di masjid. Kita diajarin astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bener, modal masuk surga apa bang? Istighfar banyakin. Istighfar kan bebersih, kita ngerasa salah. Siapa yang nggak pernah salah coba? Termasuk yang ceramah nggak pernah salah, bohong. Bener? Ya maaf ini. Apa yang pakai peci putih, pakai sorban, sampai dilipet-lipet kayak ban Vespa nggak pernah salah? Ya pasti ada salahnya, karena al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu gudangnya, bukan tempat doang. Gudangnya salah dan lupa itu kita. Makanya istighfar banyakin, itu modal kita pulang abang, bukan duit banyakin. Bener? Bukan rumah ditinggiin, ditingkatin, digedein, bukan. Modal kita menghadap Allah masuk surga, istighfar banyakin, berampun. Makanya selesai sholat pasti kita dibimbing sama orang tua kita, sama imam. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunub la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Boleh ketawain tapi pikirin, bener saya ngomong. Apa modal masuk surga? Istighfar. Bener kok.
nggak akan pernah bersih. Islam itu agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Al-Islamu nazifun, Islam itu agama yang bersih. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang udah bebersih. Kenapa kita maulid? Bebersih. Baju kotor dicuci supaya bersih, piring kotor dicuci supaya bersih. Kalau udah bersih, digosok, dimasukin lemari, pantas nggak? Kalau baju kotor kira-kira mau masuk lemari, pantas nggak? Enggak. Makanya kita kenapa kumpul begini? Lagi bebersih. Tadi ada tawasul, ada tahlilan, ada muludan, tuh hadronya masih ada qori, bener, ada sambutan, semua juga ada isinya. Tahu aja ada isinya, ya, kecuali yang bulat yang digoreng dadakan. Wajar. Kenapa nggak ada isinya? Karena dadakan. Benar ya. Santai aja ngaji mah, jangan serius-serius. Apalagi abang, maaf, kita udah di atas umur 50, ibu 60, 40 ke sono, jangan serius-serius. Bener, kita diajarin sopan itu cakep. Di depan kiai kita sopan tawadu. 3 jam gak bergerak, nyengir juga kagak, diem 3 jam abang, kolesterol naik sini. Artinya jangan serius-serius. Apa orang yang serius buatan serius gitu terus masuk semua apa yang diajarin guru? Belum tentu. Abang sering dengar nggak di masjid, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata khotib waktu Jumatan. Benar. Apa khotib yang bilang ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya? Apakah yang ngomong begitu paling benar takwanya? Belum tentu abang, belum tentu. Bukan lagi ngatain, belum tentu. Gua aja makan kelihatannya kenyang padahal perut gua masih bunyi. Ya ini malah ngobrol, bukan ceramah. Kayak kalau kiai kan ceramah banyak ayatnya, kalau saya enggak banyak ayatnya, emang enggak apal-apal. Ya kan? Iya, makanya segitu po. Kalau saya ceramah mendingan girang, jangan susah-susah. Gara-gara covid kemarin apa kita nggak pegel? 2 tahun nggak ngapa-ngapain, ngomong juga sama orang susah. Bener, pakai masker tebal banget, diajak ngomong bab sapanya ngerti. Bener. Jadi kadang-kadang gara-gara covid itu, kalau boleh abang pikirin po, kita kayak orang bego. Nah kita mau ke warung, duit kita pakai kagak boleh. Ya bego ya. Yang bego lagi, biasanya kita kalau mau makan cuci tangan. Ini udah 5 kali cuci tangan belum makan. Bego ya. Ya. Biasanya kita habis main mandi basah. Benar. Mau main bola kayak main apa kayak, habis main mandi basah. Ini 7 kali kita mandi basah, enggak main-main. Bini di mana, laki di mana? Ya. Tapi kita doain saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang kena covid ada dalam surganya Allah. Yang udah mati mah aman. Kita yang masih hidup, yang masih banyak kreditan. Ya. Po, nggak usah, saya dari jauh aja saya udah paham. Saya nggak pernah ngomelin istri punya utang. Kenapa istri kita banyak punya utang? Kenapa istri kita di mana-mana sampai di pengajian berani ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Iya dong, bener. Pagi-pagi dikasih duit 10 juta, kira-kira sampai siang punya utang nggak? Enggak. Makan siang kira-kira nggak ada apa-apa, dikasih lagi 10 juta, kira-kira komplit nggak makan? Komplit. Iya dong. Sampai malam istri tidur miring terus, dikasih lagi 10 juta masih miring nggak? Ya enggak lah, pasti ditantangin kita abang. Pagi 10 juta, siang 10 juta, malam 10 juta, 30. Bener. Kenapa istri kelihatannya bego? Karena suami ngajarinnya juga
Ya, dah. Nggak apa-apa. Coba aja buktiin, hampir nyaris semua kita punya utang. Coba apa? Kita pulang ke rumah, di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Di garasi ada mobil, udah lunas apa belum? Masuk ke ruang tamu ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Jangan ditanya, dorong jendelanya tuh pagi-pagi, bunyinya kredit, engselnya kering. Artinya rumah tahu kalau di dalam juga serba terus ngutang terus. Karena di kampung kita, di negeri kita ini apa yang nggak bisa diutang? Itu motor di depan showroom bisa diutang nggak? Mobil bisa diutang nggak? Rumah-rumah bisa diutang nggak? Apa yang nggak bisa diutang? Kita sudah dilatih untuk banyak. Terusin. Kalau ada kiai ini ustadz gila kali ya. Orang diajarin ngutang, lah kagak diajarin juga tetap kita ditawarin mau ngaji duduk deket ustadzah, sebelum mulai ngaji udah digeser tuh seragam. Artinya nggak mau ngutang, akhirnya diajarin ambil. Jangan kebangetan sok banget gitu, ditawarin seragam pengajian malah saya mah enggak, saya mah nunggu dibeli nama suami aja. Kentut lama ambil aja lama. Kalau kita udah ngutang pasti suami wajib iya dong. Masa jadi suami mau enak aja kayak entok jalan, agak ngegeng pakai cerat, pakai cerat, mana air lagi. Ya Bu, enggak, emang begitu. Kenapa saya ajarin supaya girang, Bo? Karena kita hidup udah capek. Emang jadi istri nggak capek? Capek, masya Allah. Bertahun-tahun nikah, rumah begitu-gitu aja nggak marah. Bener? Hiburan. Saya udah lihat orang yang nggak mau ketawa itu cuma dua, satu sakit, karena kurang sehat, dua banyak utang. Mau nyengir kayak apa juga kelihatan. Iya, urat susahnya suka nongol gitu. Itu gua. Ini terbalik nih, meja kursinya gede, mejanya kecil. Ini yang minder meja nih sama kursi nih, bukan gua. Tuh meja apa aja biar jadi meja. Ini juga bukan taplak, sarung bantal. Ya nggak apa-apa, emang apa sih? Nggak apa-apa. Yang diundang juga pantas, bukan orang bener banget. Ya disebut orang bener kalau meninggal dunia husnul khotimah, masuk surga, itu jelas. Orang yang paling bener di hadapan Allah yaitu. Kalau sekarang orang mau mundar mandir, maaf nih, pakai serebetan sampai 2-3 kali balik. Siapa yang berani jamin? Orang bener dia pakai kain sarung mulu. Bener apaan orang sempaknya basah? Ya bener itu. Bisa aja. Orang kalau bener itu meninggal dunia husnul khotimah, nggak ada fitnah, min ahlil khair, nggak ada fitnah, nggak ada omongan. Dia mau meninggalnya cakep, masya Allah, lagi sujud, Bu, cakep nggak itu? Dia juga gue lihat kemarin nungging aja, sujud. Orang di got sih gue lihat, banyakan minum kali dia. Bukannya sujud, emang ngusruk itu mah. Yang jadi fitnah kira-kira yang ngusruk bukan itu? Ya, makanya kan doanya kita, ya Allah jadikanlah aku meninggalnya husnul khotimah bukan su'ul khotimah. Yang kita kagak tahu abang,
Siapa tahu di luar mah badung, bangor, dosa apa juga kerjain. Begitu dia pergi haji, meninggal di sana. Cakep nggak itu? Cakep. Emang mau pulang udah kehabisan ongkos? Di sono aja terus, ini mengapa? Ya. Ya, Pak. Jadi kenapa kita ngaji? Supaya besok bener kita bikin maulid. Ini panitianya cakep. Tuh. Bujejer foto juga banyak tuh. Semuanya pada nyengir, lihat. Oh, ini enggak, gua ada yang nyengir paling gede gua. Jadi kalau foto udah nyengir begitu berarti DP udah masuk. Bukan udah bener Haji Akrim pakai kain sarung terus. Ingat pesan orang tua. Orang tua selalu bilang rajin-rajin anak laki pakai kain sarung. Kata bapak nih, ntar anak lu banyak. Karena orang tua dulu yang pakai kain sarung mulu, anaknya pasti banyak. Jadi orang-orang yang pagi sore siang malam pakai celana, anaknya dikit po. Ya dia mah nggak merhatiin bapaknya sih dulu. Dulu abang rata-rata orang tua kita rajin pakai kain sarung. Mau tahlil kain sarung, mau ke masjid kain sarung, bener. Jarang kita ketemu orang tua kita di musola, di masjid sholatnya pakai celana. Zaman dulu jarang, pasti pakai kain sarung. Makanya kata bapak saya, ngapa sih pakai sarung? Pakai kain sarung, ntar lu banyak anak lu. Iya, karena kalau pulang tahlil aja kadang-kadang berkat diambil, ngikut sarung ditarik itu. Iya, karena ada sosis yang belum dimakan. Yang kecil mah kagak paham manga. Apaan itu? Kata dia, Ustadz apaan begitu? Ustadz gila kali dia. Ceramah bawa sosis. Terus ibu, terus. Santai aja, santai. Jangan serius-serius ibu. Kita di atas 50 cari senang. Cari senang. Kenapa bu? Bagus. Daripada capek nangis terus. Air mata kering emang ada yang jual di material. Mau beli air mata di mana? Girangin aja. Karena belum tentu ibu di rumah tiap hari nyengir. Iya, di depan suami kadang-kadang bisa 3, 4, 5 hari boro-boro ketawa nyengir aja udah males. Iya kan? Bener ibu? Bener abang. Abang berasa dah. Rumah tangga awal-awalnya doang setahun, 2 tahun, 3 tahun masih enak, kesonoin mah udah ya yayang kentut. Bener itu. Karena begini ibu, ya biarin kita punya suami nggak ganteng asal selalu ngasih tuh, bener kan? Biarin suami kita nggak keren tapi setiap hari membagi tuh. Biarin suami kita pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin tuh. Kita berharga bapak di depan istri kalau selalu ngasih tuh. Emang gue bohong apa? Bener, bener. Buat apa punya suami ganteng keren gagah tapi nggak pernah membagi tuh? Nggak usah nyisir, nggak usah dandan abang. Karena yang ditungguin sama istri kita bukan kita. Biar kita nggak pulang asal ngirimin tuh. Emang gua kata apa sih? Gue nyuruh kagak, nyautnya cakep banget. Bener bu? Kira-kira begitu. Makanya maaf abang, rata-rata yang meninggal dunia di dalam rumah tangga itu yang duluan suami. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati emak. Bener abang? Artinya yang lebih dulu meninggal di dalam rumah tangga nanti itu suami. Abang nggak sadar pelan-pelan pada mau dibunuh. Ya udah ketahuan suami nggak kerja tetap istri minta duit. Suami lagi nggak ada usaha tetap istri minta. Pagi sore siang malam suami nggak megang duit tetap bini mintanya. Itu bang yang bikin kita pada cepat mati.
Agak sadar sih. Bener apa? Gue mah nggak apa-apa, suami gue nggak ngasih duit asal dia cinta sama gue. Kentut. Aku cinta kamu mama, kata suaminya. Aku mah sayang banget sama kamu mama, sehidup semati aku siap buat mama. Ya baru puyeng-puyeng aja ke dokter ditinggal pergi, nggak dianterin ya kan? Kentut. Gue bukan ceramah, gue main kompor-komporan. Ada. Emang lagi musim flu ini, kadang-kadang batuk gitu. Nggak enak bener rasanya, gatel tenggorokan gitu. mau ganjel apa gitu ya, yang cuma ada air doang kan. Nggak apa-apa. Cukup jadi penceramah mah air putih aja cukup. Belum pernah ibu ngeliat penceramah pulang buang-buang air sampai bawa kanebo kering, pernah. Ini namanya ngaji sambil girang ya, jangan susah-susah. Empok ngaji tekun banget, serius ya. Pok bangun gue takut kuning semua. Bukannya ngaji kebanyakan nahan, begitu keluar pek ya aja mencret. Girangin aja. Kalau habis ketawa capek tarik, la ilaha illallah. Udah yuk nggak apa-apa nih ketawa terus, nggak apa-apa. Iya mau ngapain, nyari senang jangan nyari susah. Susah mah udah turunan, mak bapak kakek nenek sampai ke kita susah. Sampai di sekolahan diajarin lagi di pramuka lagunya, buat apa susah, susah itu tak, itu masih susah aja. Nah ngaji dulu biar paham kita. Saya juga begini juga ngaji, makanya pelawak nggak ada yang sering-sering berani ceramah begini, belum ketemu saya. Kalaupun ada ya senior saya seangkatan saya ya, kalaupun ada juga harga minim. gaya kan. Iya, karena nggak ada yang masuk ke dunia dakwah begini, otomatis saya kan jadi nggak ada saingan, iya kan? Kalau udah nggak ada saingan berarti aman dong, ya. Berarti permintaan makin banyak dong. Kalau permintaan makin banyak, otomatis harga makin tinggi dong. Makanya alhamdulillah, dimana kita ngaji mau jadi apa aja. Kalau duluan yang ngaji, cakep bener abang. Saya udah dunia sinetron kayak apa sih, dunia lawak kayak apa sih ya, tapi sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Kemana kita pulang ya, ke emak kita, ke bapak kita lah. Apa yang diajarin ya, apa yang diajarin emak bapak kita. Makanya kalau kita punya anak nakal abang, cuman 2 tuh, kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, kelakuan emaknya, kan itu anak kita, ya kan? Jadi kalau kita punya anak nakal bader banget, itu 2 tuh, kalau nggak dia ngikutin masa kecil atau masa lalu bapaknya, bisa jadi masa lalu emaknya. Masa anak kita nakal terus kita salahin tetangga, berarti emaknya pernah ada masalah sama tetangga, iya kan? Diem kalingan triplek dia ngempet, dia kan kita nggak tahu. Nah kalau makanya pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh, begitu. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya dulu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak bener, emak bapaknya kudu bener. Jangan tamparin itu anak. Wah anak nakal lu, emang anak setan lu, lah kan dia yang bikin. Kan kasihan setan kesinggung. Lah ngapa gua? Kan lu sama bini
lu. Gue liatin dari jauh waktu malam Jumat, ya kan? Cakep lu bikinnya malam Jumat, ngapa celakanya malam Senin lu? Gitu, kira-kira begitu, kira-kira gitu. Nggak pas, dipas-pasin aja. Udah terlanjur bayar. Iya, masa gue disuruh pulang, Pok? Aku tahu, aku datang ke sini karena kamu kan patungan. Aku nggak berani lah pergi ninggalin kamu karena ini juga kumpul hasil patungan, iya kan? Ya iyalah. Gue juga kan lihat duitnya, ada yang 5 ribuan, ada yang 10 ribuan. Ada yang bau bumbu dapur, ada yang bau cumi. Nah, ini pasti nih patungan dari tukang ikan nih. Ini orang bau cumi sih gue lihat. Nah, nggak apa-apa, emang apa? Itu namanya al-jama'atu rahmatun, kebersamaan itu rahmat. Kalau nggak sama-sama nggak bisa. Kita juga masuk surga nggak mungkin sendirian. Kenapa kita nih maulid nih? Kenapa kita tawasul? Biar nanti kita masuk surganya ngikut tuh sama orang-orang soleh. Kita nih bang ngikut sama emak bapak kita ngikut lagi sama emak bapaknya. Tuh anak-anak kita ngikut siapa? Yang ngikut kita. Makanya kalau kita ngaji begini, orang-orang tua kita, turun-turunan kita seneng lihat anak cucunya kumpul begini. Sekarang kan kita jadi emak, kemarin kan belum, masih jadi anak. Sekarang kan kita udah jadi bapak, dulu kan belum, kita masih jadi anak. Ya, sekarang aja deh kita udah pada rajin beranak. Iya, kalau banyak anak berarti kan beranak, bukan beranak merojol doang. Benar, termasuk emak bapak saya juga sama. Kenapa kita jadi anak? Karena bapak tahu mana lempengan yang enak. Dengerin dulu ngapa? Orang-orang yang pengen enak nggak tahu hukumnya seenak-enaknya akhirnya. Makanya ada bayi lahir di kardus, ada bayi lahir di kantong kresek. Ya, itu enak tapi cuma nyari enak doang, nggak pengen jadi anak. Lah kalau emak bapak kita kan sampai keringetan. Ya, nggak kedengeran kok, emang rumahnya triplek kedengeran hau 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 hau. Iya, ternyata lagi dilatih bagian boxing. Wow, wow gitu. Hehehe. Ngundang saya jangan sering-sering, sekali aja. Nggak jelas benernya di mana. Ya, tapi ikhlasin aja, nanti dapat pahala, ikhlas. Karena saya juga bukan berangkat dari orang nggak benar. Emak bapak saya benar, kita termasuk nih, emak bapak kita benar. Makanya begitu pengen punya anak benar, emak bapaknya kudu benar. Itu kenapa kita ngaji aja ke anak-anak kita, kenapa kita begini? Karena dulu emak bapak kita maunya begini. Begitu anak udah mulai ngerti, dia bahas, oh buat apa maulid, maulid ngerti kagak? Maulid apa maulid? Ya kan, maulid itu nggak ada dari sononya. Jawabannya kecil banget, yang nggak usah ke sono, kesini aja. Ini kan lagi maulid, ngapain ke sono-sono? Bener. Bisa jadi ini yang orang tua kita resep di kuburan, begitu ngelihat anak-anaknya ada yang pakai peci, ada yang pakai jilbab, iya kan? Itu yang emak kita girang, termasuk kita besok mati lihat anak-anak kita begini girang. Coba kalau anak kita masalah mulu, enggak lah, pocongan lah diisep, yang keluar asap tuh, yang tenggorokan bawaannya kering aja, yang bawaannya girang aja. Ya kan pocongan tuh namanya ganja, ya Bu. Sekarang hukumannya gede banget, sepuntungan pocongan begitu aja tuh Bu, itu bisa 3-5 tahun gara-gara ngeganja, gara-gara nginjek pocongan. Nah kalau mau ngisep pocongan jangan yang itu, yang gedean aja. Itu yang udah dibungkus sama kain putih, yang jempolnya udah diikat, keluarin separuh, kenyot tuh. Nggak bakal ditangkap polisi itu. Maboknya juga 3 bulan nggak kelar-kelar, ngiler aja. Tapi kalau anak kita ngikutin kita kayak begini, aman, masuk surga bareng dah. Sebangor-bangornya kita, siapa yang kita ikutin, apa yang diajarin orang tua kita. Kalau kita sekarang wah akhlak Rasulullah, kita harus wah ketinggian ini judul.
kita junjung tinggi. Mau dijunjung kemana? Emang gerobak martabak apa yang zaman dulu yang dipegangin? Ya, bisa kumpul bareng sama guru kita, sama orang-orang tua kita, ini udah cakep. Karena sanadnya sama ke Rasulullah juga. Rasulullah itu manusia paling sempurna, rahmatan lil alamin. Makanya akhlaknya Rasulullah disebut akhlakul karimah. Kalau akhlak kita belum sampai tahapan akhlakul karimah, istri baik sama bini ngarep biar diajak ke toko emas, akhlaknya udah cakep, nggak nyampe di karimah, baru nyampe di toko emas. Begitu bang. Rasulullah makhluk paling sempurna, tapi sesempurnanya Rasulullah tidak bisa melebihi Allah. Makanya Habibullah, benar. Ini kalau nggak pas tanyain sama kiai. Kalau ditanya sama kiai kan ngobrol tuh, saya pulang udah. Yang ngomong udah kagak ada. Iya, bener ini, bener. Dipas-pasin dah abang, dipas-pasin. Saya juga kadang-kadang ngajinya udah lama, jadi lupa. Akhlakul karimah itu Allah suka, manusia suka. Itu yang disebut akhlakul karimah. Manusia suka, Allah suka, itu akhlakul karimah. Lah kalau model akhlak kita, maaf abang MC panggil saya Al-Mukarram, gagah, Al-Ustaz, Kiai Haji Akri Fatrio, itu mah sebutan MC Al-Mukarram yang mulia. Manusia mana yang mulia makan sebakul berak sepengki? Benar. Rasulullah makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, benar. Rasulullah ngomongnya sedikit, in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah nggak akan bicara selain wahyu dari, ngomongnya sedikit. Beda sama empok, sedikit-sedikit ngomong. Ya, bukan saya ngerendahin, oh jangan ketinggian, bukan. Bisa ngikutin emak sama bapak aja cakep. Apa yang dilarang sama orang tua tinggal, jangan dikerjain. Apa yang dilarang sama agama jangan dikerjain. Apa yang dilarang sama negara jangan dikerjain. Aman tuh hidup, nggak berurusan sama polisian. Ini kan emak aja dilawan, agama juga kagak dipakai. Tuh berani galak ya dibui po. Makanya saya kalau ceramah mendingan ketawa daripada kesel. Ya, soalnya kalau habis ketawa girang makan enak. Coba orang kalau habis kesel enak nggak makan? Tuh, ya. Hidup itu kan simpel. Kalau lapar makan, kalau ngantuk ngapa jadi nggak enak makan, ngapa jadi susah tidur? Ya, jadi bego ya, jadi bego ya. Coba deh Pak, ingat-ingat Pak, lu pinter nggak sih sebetulnya? Mikirin suami yang udah jelas keluar nyari duit, kita nggak bisa tidur karena suami belum pulang. Sampai kita kesel, kita tabok-tabok, kemana sih bang? Yang lagi dikesel ini kamar mandi lagi ngeden enak, 3 potong kayak pukulan bedug keluar. Bego nggak kira-kira kita? Bego. Lapar makan, ngantuk tidur, sedih nangis, girang ketawa, selesai. Ngapa ketawanya susah banget? Kayak bom mau meleduk Roman. Ya bener. Emak-emak ini orang yang rileks, ahli surga semua, amin. Bapak-bapak belakangan. Nggak bisa bang kita masuk surga duluan kalau bini kagak ngikut. Kita keluar aja bini nanya, mendingan dia masuk surga, kita di belakang nungguin. Bener. Bareng-bareng belum tentu nerima. Pengennya kan masuk surga bareng. Bagaimana surga mau bareng, dunia sengketa mulu. Ya ada WA aja yang kemana-mana, bini nanya lagi. Handphone bunyi suruh angkat, begitu diangkat nanya, siapa sih bang? Ya angkat aja tadi. Jadi bego ya kalau kita
Makanya hidup itu lucu abang. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu bercandaan, senda gurau, main-main. Jadi jangan pusing-pusing. Punya suami galak, ketawain aja. Punya suami udah tua, ketawain aja. Iya emang udah tua, tinggal sisanya doang. Kalau masih muda namanya pandangan hidup, dipandang-pandang hidup. Tuaan dikit pegangan hidup, harus dipegang-pegang baru hidup. Nah kalau dipandang kagak hidup, dipegang nggak hidup, ya jangan kesel. Emang udah tua, sisa hidup ya, sisanya mau bagaimana? Lihat di stiker ada telur gantung sampai lama. Udah lumer bener, namanya telur tua. Iya po, jangan dipaksa suruh keras, enggak, sempilin aja kan nebo basah, biarin jak keras tapi berasa adem. Bisa gue kagak ngerti, dia bingung nih ceramah apa ini, orang gila tadi. Bodoh, yang penting gue ceramah aja. Panitia mesti tahu uang yang udah masuk ke gue nggak bisa diambil lagi. Duit gue mau salah mau bener ceramah gue, yang penting gue ceramah udah, karena diundangnya suruh ceramah. Kalau suruh manggul salam nggak mau. Ini sifat-sifat Rasulullah. Zaman saya mondok dulu begitu. Ya saya biar bego-bego begini ngalamin mondok juga pok. Kiai buka kitab saya ngikut buka kitab, kiai tutup kitab saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah pulang mondok bisa buka tutup doang. Ngikutnya buka tutup, nggak ngeliat isinya. Kiai buka kitab saya buka kitab, saya aja merem. Pulas kiai tutup saya ngikut tutup. Ya alhamdulillah pulang mondok sampai sekarang bisa buka tutup mah. Nih wazannya gini dulu, mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ya wasi'an lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata aba aslan fi mada zamani ya Rab. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rab. Aballa wa qasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Artinya ini artinya bukan dipas-pasin kayak pantun, bukan. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi bil Abalya maqasidana Nih, Rasul itu tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya, karena mimpi itu salah satu kata Kiai min la'bi syaitan, dari permainan setan. Ada mimpi yang benar ada. Kayak ibu lagi zikiran, wiridan, zikiran, baca apa gitu, malamnya bisa ke bawah mimpi, isyarahnya lewat mimpi. Kesel sama suami, bacain Fatihah 200, 300, 400, 500. Kalau punya suami hidung belang, bacain nanti insya Allah belangnya hilang. Iya, dengerin dulu ngapa. Kalau punya suami kedengarannya mata keranjang, zikirin aja, insya Allah ntar keranjang nggak tahu kemana, tinggal matanya aja. Bisa aja nanti ada isyarahnya. Oh tiba-tiba mimpi bapak lagi pakai baju pengantin, ya kan bisa aja. Katanya kan orang kalau mimpi pakai baju pengantin katanya kan mau meninggal ya,
Ada yang begitu ya. Ternyata enggak, malah suami ibu bukannya meninggal, malah nikah beneran. Mulai nggak percaya sama mimpi. Artinya permainan. Rasul tidak pernah menguap sepanjang masa. Nggak pernah Rasulullah tuh menguap, nggak pernah. Ini dua pasal aja. Kalau kesonoan terlalu serius. Rasulullah itu tidak pernah nguap. Wah, nggak pernah. Kita di deket tiang senderan nguap nggak? Habis sarapan pagi kira-kira selonjoran nguap nggak? Nguap. Lagi dicabutin nyari kutu, kita gunting rambut, abang nguap nggak? Nguap. Rasulullah nggak pernah nguap. Binatang melata ya, binatang melata mendekat karena gembira. Minhu dawabu falam tahrabu ma waqa'at ya zubabatun abadan fi jismihil hasani. Itu lalat ya, semua binatang melata tuh mendekat ke Rasulullah, saking luar biasanya Rasulullah ya. Semua binatang pada ngedekat. Kalau kita kan lewat depan perumahan, anjing doang yang deketin kita, itu juga sangar ya. Rasulullah enggak, semua binatang mendekat karena gembira, resep sama Rasulullah. Karena Rasulullah kalau dipandang itu basam, enak mukanya dipandang tuh. Kalau orang kan ngeliat muka kita asem, ya kita udah nyengir aja masih asem aja. Bukan dia yang salah, ternyata emang hati kita lagi kecut bu, burik, bukan asem doang ya. Jadi kenapa orang nggak demen ngeliat kita? Karena muka kita juga nggak pantas buat diliatin abang. Ya jangan kata cewek, setan aja gedeg udah. Kebanyakan urusan bener. Rasulullah, semua binatang demen sama Rasulullah. Lalat tidak pernah melekat pada tubuhnya ya. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Lalat enggak ada yang berani nempel di tubuh Rasulullah karena lalat kotor. Kita nongkrong di situ, kira-kira lalat nyamperin enggak? Hah? Kita mangap tidur, ada lalat enggak? Ada. Orang tidur kaki nyeplos aja di balik curut masuk. Belum pernah ibu ngalamin jempol kaki dikenyot-kenyot curut. Kalau mau mandi dapur coba apa? Ya zaman saya dulu. Oh sini mungkin udah banyak orang kaya kali. Nggak ada kali nying-nying mah masuk ke dalam curut juga enggak. Dulu kalau kita mau tidur tuh kan kadang nggak cuci kaki, masih kecil ya. Habis nginjek kue apa nginjek apa kita tidur itu dikenyot-kenyot sama itu curut itu. Ya dulu, zaman dulu. Ya bukan berarti saya orang miskin, bukan. Ya maaf, bapak ibu saya nggak ada, kakek nenek turunan miskin nggak ada. Fakir. Kalau miskin kan susah, kalau fakir belangsak bisa. Ya bukan ujub, memang nggak ada orang dulu tuh miskin, nggak ada. Fakir. Ya. Itu salah satu di antara sifat-sifat Rasulullah. Nggak ada di kita, makanya makhluk paling sempurna, manusia paling sempurna. Beda sama kita bang. Al-Mukarram makan sebakul berak sepengki, tambahin dikit Al-Mukarram beng. Kalau buat saya, kalau kiai ustadz emang harus al-alim al-alamah ya, itu buat kiai. Kalau buat saya emang nggak usah. Al-Mukarram Ustadz Haji Akri Patria dia ya nggak apa-apa kan, MC itu penghormatan. Maka ada sama-sama kita dengarkan ceramah dari si anjing nih. Nggak mungkin kan gue udah pakai kain sarung, tega amat gue nih anjing-anjingin. Itu sebutan penghormatan, nggak apa-apa, harus begitu, penghormatan namanya. Kita harus menghargai orang siapapun dia, walaupun dia maling di depan orang banyak, jangan bilang sini maling, jangan, tetap aja yang terhormat. Ya dah, udah nih, terus masih kuat ini Ma, masih kuat nggak ngantuk beneran? Yuk kita ngaji bareng-bareng, jangan sedih-sedih, capek udah, girang-girangin aja. Ya.
pusing-pusing amat sih ya bu. Ya, suami hitam nggak usah dipikirin, yang penting kan ujungnya lancip ya kan, maksudnya ujung pemikirannya usaha gitu, dipikirin juga biar ayo sampai bangun malam ngedoa, ya Allah putihkanlah suami saya. Nggak usah biarin dia hitam asal banyak. Itu ngapain baru sekarang dibahas hitamnya, emang dulu pacaran di kebun sampai nggak tahu sama sekali. Senangin aja, senangin ya bu ya. Karena pengajian ibu-ibu di mana juga diajarinnya senang. Ada nyanyian akan di depan kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan enggak. Makanya wajar bapak-bapak mah. Ya bu, wajar baju seragamnya nggak banyak, wajar. Karena dia ngajinya nggak seperti ibu, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ya kan? Kalau bapak kan sewaya-waya, sewaktu-waktu, makanya bajunya jarang. Bajunya kokoh setahun itu juga. Kalau ibu kan bisa 3, 4 ya kan. Kalau bapak baju koko setahun itu juga, yang diganti kancingnya doang, yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, nggak tahu itu ngobet di mana. Ya, makanya ibu mah mesti cakep. Abang punya bini rajin ngaji, girang, berarti bini cakep, wangi. Coba nggak mulu dan malam ini di rumah, ya Allah daster udah robek panjang banget masih dipakai. Karena enggak kalau ngaji begini kan cakep, bener. Rajin-rajin ngaji kok. Oh maulid nggak ngerti, ngaji aja, maulid aja. Begitu kata guru saya. Kalau kita ngaji nggak tahu, ngaji aja, ntar tahu. Kalau kita belum tahu, ngaji terus, ntar Allah kasih tahu. Man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Terus aja. Mau kiainya siapa kayak dengerin aja. Besok tiba-tiba anak ibu lebih ngetop dari saya. Karena ibu ngefans banget sama saya. Iya sampai iya, makanya kalau lagi hamil gitu jangan benci banget sama saya. Gue takut orang ya mana pesek, ya gua banget katanya. Gue bantuin bikin, kagak. Gue bagian lahir pesek kayak aja, mukanya lo gue kabur. Ya ada kan orang ih bating-bating, ih najis gue najis, ih bating-bating, pi ada yang begini. Ya Allah sampai enek banget romannya. Jangan po. Jangan, nggak usah, gue pengen anak gue kayak Haji Akri. Ya jangan, ntar apa kata tetangga, lu ketemu Haji Akri di mana kan gitu ya, jadi fitnah kan. Biarin po, mirip bapaknya lah, mirip orang ntar ngeri, bener. Ayo girangin aja, jangan susah-susah. Muludan juga kalau ibu-ibu ada lagunya kan, ya 12 Rabiul Awal jatuh. Coba ulangin, coba goyang kaku amat sila. Gue tahu banget 2 jam aja kesemutan nyer. Tenaga udah habis buat beranak po. Ya ayo 12 jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun ini. Kan ada suaranya, coba bapak. Ya diem aja, kagak ada yang ngikutin. Jadi kayak orang mabok cubung. Karena apa? Emang begitu kalau ibu-ibu mengaji girang. Bukan lagi ngeremehin, dengerin dulu apa coba kalau ibu bapak diajarin, kagak bakal nyaut. Nih, coba kalau ibu nih ya mari baca sholawat, mari baca agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah haikal. Ada yang ikut nggak? Iya ketahuan gitu, dulu mudanya ngoplos mulu kali. Karena ibu di mana-mana diajarinnya girang, nggak diajarin sedih. Ibu kalau rumah tangga di rumah kesel, di pengajian kesel, pengajian marah, di tempat maulid ambekan, mati muda ibu.
bebasin aja gitu, biarin orang mau kata apa ngaji aja. Lu gue tungguin lu nggak nongol-nongol, gue tinggal, kan dia marah tuh. Gue tungguin, gue yang pegel, kagak nongol-nongol lu, entar gue pergi aja lu marah-marah, bodoh amat ya gitu. Ngapain amat musingin orang, bener, tinggal aja udah, entar juga jangan nyusul. Jangan kagak nyusul juga, kalau emang ada kue 2 biji nih, lu nggak ngaji gue bagi 2 gitu, gak gigitin itu. Iya bener. Makanya kalau yang namanya ibu-ibu diajarin girang, kalau bapak-bapak ya udah gue nggak yakin. Nih dengerin nih, ngaji aja ngaji. Ibu ikutin saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli inna syani'aka. Kan cakep nih suaranya nih. Nih coba nih. Ayo bang, malu kita. Masa kagak bisa? Ayo bang. Ibu diam dulu, dengerin nih. Ada nggak suaranya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi. Kagak jelas kan? Bagaimana gua mau alam? Kalau ini kan enak. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid. Kan jelas itu suaranya. Bagian teriak kopi gede banget. Bagian ngaji mah kecil. Kan ibu mah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Ini maaf nih bang, ayo bang, coba deh bang, kita cobain ya. Maaf ibu, ayo ngapa ya, ini maaf nih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqatiha kazibatun khafizatur rafi'ah. Ayo bang, iza. Kamu kan perempuan. Wah, diragukan nih kewanitaannya nih. Kanu wanita apa waria? Enggak ada, tetap beda ibu. Bener. Kalau yang begini nih, bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Baru kayak menerusin gitu. Saya kasih tahu lagu itu bang, itu lagu tukang akuarium. Ya urusannya kaca sama air. Ya. Coba bapak yang punya dan resep sama lagu pecah 1000, ya kan? Tapi yang pecah ketuban kan ibu. Emang begitu bang, katanya istri mesti di alam aja. Istri mesti di alam abang, jangan dilawan, karena dia dari tulang bengkok. Ya tulang bengkok nih, kalau kita paksa kita lurusin patah, kan tulang bengkok ini. Bagaimana supaya dia tetap lurus dan nggak patah? Pakai duit cepean bang. Saya ikat lewatin. Itu sampai beja bengkok juga empuk. Coba paksain, nggak bisa. Emang begitu. Bini masak asem, puji aja bang, mantep. Gitu. Coba bang, masak apaan begini? Masak begini kagak ada rasanya. Ngomel nggak? Abis Jakarta ngasih duit 50.000, apa aja suruh masakin. Masak apaan? Untung gak ngolahin kentut nih. Ya bener Pak. Iya kira-kira begitu abang. Bukannya bini pelit sama kita. Ya 50.000 mau makan enak Pak. Iya kan? Udah gitu ngasihnya seminggu sekali 50.000. Ya emang zaman dulu saya sama orang tua tuh selalu makan sayur bening. Pagi sayur bening, siang sayur bening. Iya Pak. Orang dulu hampir ngalamin makan sayur bening, sampai saking beningnya tuh sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Gak ada bumbunya kali. Ya maaf Pak, kan saya bilang tadi saya nggak ada turunan miskin, fakir.
Saya nggak pernah yang namanya mau makan enak tuh diajak ke restoran, waterboom, waterpark, nggak pernah. Saya kalau mau makan enak nungguin bapak pulang tahlil. Iya, dapat semur sekepel nih ya, udah ditungguin, saya digigitin sama emak saya nih, orang dikit nih. Ini nggak berasa daging, kecap doang. Ya. Kadang-kadang makan ikan asin tuh nggak boleh dibuang nih, pala peda ini kan masih enak tuh kok. Buat besok kata bapak, nggak diacak-acak, dikenyotin. Kan bukan asin doang, getir. Makanya adik saya bibirnya pada jeding. Bapak banyak kan nyedotin pala peda. Iya kan dia bukan asin doang mak, getir. Nah, kalau pala peda tuh, iya coba dah. Gemuk-gemuk, cuman perut rada buncit, bibir rada manyun. Beda sama anak-anak kita sekarang, Kentucky, ya kan? Padahal mah ayam bekakak sama Kentucky masih lebih mulia ayam bekakak. Coba Kentucky, mau yang di mana kek? Motongnya di mana? Waktu motong ngadep mana? Lagi motong baca apa? Tahu nggak kira-kira kita? Bisa aja urusan mesin semua ya kan? Coba bekakak, yang motong bapak, motongnya dia tahu, ngadepnya ngadep mana. Waktu motong bacanya dia baca bacaannya kan gitu. Kenapa nih anak-anak kita lebih senang kita giring makan Kentucky? Coba apa? Jadi kalau kerjaannya sore-sore udah tidur, persis ayam Kentucky juga begitu. Diajarin lagi baca doa makan, sebelum makan terus baca doa tidur. Ya, apal banget tuh anak-anak kita, doa makan, doa tidur, doa makan apa itu. Akhirnya sampai tua kerjaannya makan tidur. Bukan salah anak, emang kita aja ngajarin doanya itu doang. Ya bu, kan anak bagaimana bapaknya, bener. Nah saya kalau saya hitung-hitung bukan yang bener saya, bisa jadi kita sehat panjang umur hidup sampai sekarang dihargain orang, punya rumah, punya duit, punya kerjaan. Bisa jadi itu bukan kita. Emang doanya almarhum, almarhumah, ibu bapak, kakek nenek kita. Kalau kita hitung doa kita manjur, ya pok, gue udah tahu dah. Sholat isya 4 rakaat, rakaat ketiga bingung, 2 apa 3 ya? Padahal surahnya itu juga, keluar juga binas, keluar itu aja masih lupa, bener? Bagaimana kita mau cakep? Bisa jadi yang cakep doanya orang-orang tua kita. Pagi, sore, siang, malam nangisin anak. Pernah nggak kita jadi anak nangisin orang tua? Ya, ada nggak orang tua bandanya dihabisin anak? Banyak, bener. Ada nggak banda anak dihabisin sama orang tua? Nggak ada bang, membagi duit emaknya aja pakai nanya bini. Nah, lu yang bininya ngerti, kalau kagak diparoin terus sama bininya. Akhirnya emaknya nggak kebagian. Bener abang? Yang cakep mama kita sebelum kita berbini kita emak dulu kan gitu. Saya mah maaf bukan ngomong sombong, pulang dari sini saya langsung ke emak saya. Hah? Ya emang surat tanah masih dipegang sama emak. Emak saya lagi sakit, doain biar Allah angkat penyakitnya. Sian, ada berapa hari ini impusan udah dibawa ke rumah, oksigen udah dipasangin. Sian, emang udah tua, anaknya 13, bagaimana mau gagah makan nasi udah nggak mau. Ya mak, orang dulu kan anaknya banyak, emak saya anaknya 13, nggak pakai ngobrol, nggak pakai konsultasi sama dokter Boyke kayak El Tobing kayak, kagak, dia diem aja berdua beranak lagi aja. Emang subur bapak mah. Emak kita mah dulu nggak mikirin negara, enggak. Asal udah punya beras, punya ikan aja. Kadang-kadang beras doang udah girang emak. Iya gitu. Bapak nih pulang nih capek gitu, gantung kolor tuh dari kali tuh di atas pintu, emak lewat netes, ya bunting lagi aja. Nggak pakai dibahas bagaimana caranya memiliki anak supaya, nggak ada emak saya mah. Udah tokcer dah pokoknya dah. Emang orang sekarang apa-apa konsultasi. Bapak saya justru kalau konsultasi malah gagal. Makanya berdua-duaan aja. Itu saya gampang banget kalau nyari emak saya nggak ada, di dapur nggak ada, udah di dalam kain sarung nih. Nggak, maksudnya lagi jemur kain sarung. Dia mah pikirannya ke situ aja. Udah kan maksud gue emang ke situ kok.
Jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung, cari senang, bebasin. Lihat orang tua kita dulu anaknya banyak, anak 10 mati atuh, enggak nangis karena banyak sisanya. Yang sedih itu anak 1 mati habis, anak 2 mati 1, tinggal mati lagi 1, bikin lagi udah kering, kerannya udah mampet gimana ya, udah nggak bunyinya, udah kering pisan, nggak bisa punya anak udah, karena udah makanya mumpung masih muda banyakin anak supaya memperbanyak umat Rasulullah. Ini kadang-kadang kan bini-bini kita juga bang, kita baru mau mulai di luar ya, ngapa di luar, akhirnya bininya di depan pintu aja nggak masuk. Ya, asal mau di dalam di luar ya, di luar. Bagaimana mau jadi, megangin kunci aja di luar aja, nggak ke dalam-dalam. Lu kok yang bikin suami pada bego mah. Emang sih begitu bang, Rasulullah juga begitu. Kalau kata guru saya, laki-laki suami itu selalu salah dan mengalah, maka dia bisa mulia di hadapan istrinya. Nggak bisa bang kita mau pengen menang lawan bini, nggak bisa. Yang ada salah mulu di rumah mulu. Begitu kita keluar aja jalan mulu, salah lagi aja. Kita lagi tidur mulu. Entah kita nongkrong aja di pos, nongkrong mulu. Udah kagak ada benernya kita bang. Kasih duit 100 kurang 1 juta juga. Makanya bang pinteran bini sama kita sebetulnya. Bini udah tahu bang, sepinter-pinternya suami ada begonya. Nah ini bang bener bang, sepinter-pinternya suami ibu biar pakai jas pakai dasi, tetep aja ada begonya. Perhatiin kalau marah, sore-sore berantem, monyet emang lu, maghrib tak malam dia pengen monyet dipakai juga. Tadi di monyet-monyetan, begitu dibantah, tadi gua di monyet, ya emang cuman ada semonyet-monyetnya. Lari nutup pintu, ya monyet-monyet dah, mau kemana lagi emang. Lah itu yang viral kan begitu, anjing lu nying anjing lu nying anjing. Yang kesian kan anjingnya belum nyampe. Ya berantem ya tetep aja, beranak lagi aja. Makanya girangin bu suami, sian liat mukanya tuh. Benar, nggak pernah kenal krim malam, krim siang nggak pernah. Ya mancing, bagaimana mau bening muka pon? Lu mau cari krim malam yang mahal juga mukanya udah nggak bakal bisa bening. Untung dapur dia masih hidup, biarin. Mau apa juga nggak bisa, biarin suami kita hitam, yang penting ditepak jangan ngebul. Empok yang salah kalau suami hitam ditepak ngebul, empok salah. Berarti dia udah separuh oncom itu. Irisin cabai, terasi bawang, pepes sudah. Lihat kuku suami, lihat. Kalau empok kan ada mani-pedi. Sampai cakepnya surga ada di bawah telapak kaki. Tuh penempapan posisi surga aja di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada surga itu di bawah telapak kaki bapak, nggak ada. Lihat aja jempolnya gede-gede banget, kukunya pada hitam-hitam. Ibu yang punya surga, makanya rapihin surganya, makain kaos kaki, pakai sendal yang cakep, jangan surga kejeblos di got, injak-injak tai ayam tai burung diseret-seret itu surga. Dirawat surganya karena ibu yang punya surga. Surganya ibu mah gampang, ikhlas aja sama suami, surga udah. Suami mau kayak apa kayak ikhlasin aja. Tuh cakepnya tuh. Enggak, gue nggak ngomong nikah lagi, lu bisa banget terusin, najis gue nih. Urusan laki-laki mah nggak pakai diajarin, dia pinter sendiri. Rese banget dia itu. Lakinya kali begitu aja. Bukan, ikhlasin aja. Laki mau nongkrong, biarin dia nongkrong, asal pulang bawa duit, begitu. Jangan pakai disusul-susul, ngikut lagi nongkrong.
Bininya PA, lakinya juga PA. Sampai pagi di pos saja. Ya kata anak warung kali. Jangan, Po. Biarin aja. Sebab empok cakep banget, ibadahnya pasti kurang. Suami sembahyang 5 waktu 17 rakaat wajib tiap hari. Lah empok seminggu enggak sembahyang. Iya kalau lagi si bewok lagi muntah darah. Iya kan? Berek tuh bener. Besok nipas 40 hari habis beranak, sembahyang nggak? Ngaji nggak? Enggak tuh, abang mah nggak ada alasan. Makanya kalau abang pengen nggak sembahyang gampang, pakai softtek aja. Ya, kalau laki-laki nggak ada alasan. Makanya jujur abang, kalau kita sekarang nih mau bayar kodok sehari nggak ketutup abang, sebulan masih belum ketutup utang sembahyang kita. Karena kita lari-larian melulu. Kalau ibu mah aman, orang paham. Lagi dapet, udah sholat yuk, nggak diajak. Coba bapak ngomong, Pak yuk sholat, lagi dapet. Usah dapet apaan? Temennya ngomong, bagi-bagi dong. Dia pikir obekan kali. Artinya kalau kita punya keterbatasan, oh ibu-ibu, bapak-bapak mah enggak. Makanya mesti sayang. Bapak dosa, tanggung jawab bapak. Tapi ibu, istri berdosa, tanggung jawab suami masih. Suami lagi duduk di rumah baling rokok, beleduk, suami cengengesan tengah jalan sama laki-laki lain tuh. Itu sebagai suami siap-siap nanggung dosa. Tuh tanggung jawab beratnya suami tuh. Suami lagi nongkrong di rumah, ngerokok. Istri lagi ngobrol sama cowok lain dia tuh. Itu suami lagi ngerokok, siap-siap nanggung dosa tuh. Makanya berat tanggung jawab suami. Ibu masuk surga nggak usah banyak-banyak ibadah, ngikutin suami aja. Ya ketawa lagi kayak nggak percaya begitu. Emang gue orang gila apa, Po? Karena wanita banyak keterbatasan. Ikhlas saja sama suami, aman udah, Po. Hari gini masih cemburu, yang dicemburuin umurnya udah 50, 60. Ya cewek mana yang mau sama laki-laki udah hitam kagak ada duitnya? Nggak usah cewek kuntilanak aja gede udah. Apa yang mau diarap? Kenapa ibu sayang banget? Sebetulnya cuman ibu doang yang mau sama suami ibu, cewek lain udah kagak ada yang mau. Iya kagak percayaan. Gini deh, kalau masih cemburu aja besok ada hujan gede, petir geledek, kilap, ceder gitu ya. Bawa suami ibu ke tengah lapangan. Ibu mundur liatin dari jauh. Kira-kira geledek nyamber apa enggak? Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabe-cabean begitu dong. Paling cegukan doang sekali, udah. Habis itu pucet, mati. Jangan pusing-pusing, girangin aja, ya. Ngaji rajin, di mana pengajian ngikut. Suruh nyanyi-nyanyi. Siapa ingin pintu selalu, siapa ingin tak mudah, carilah pintu surga. Cuman ibu yang kalau penceramah itu ngomong ada jedanya, ada waktu narik nafas. Karena tinggal begitu doang tuh. Coba bapak mah digituin, beda. Kalau ibu-ibu mah siapa ingin, enak, nggak capek. Siapa ingin ke surga, tak mudah hanya carilah pintu surga. Enak udah. Coba bapak, pegel kok. Kita ngajakin nyanyi kayak dipelototin gitu, kayak mau
begitu kan. Kalau ibu kan masih ada gitu ya. Lihat bapak mah. Kayak gue ngerasa kesung, si anjing mau ngapain nih, si anjing mau. Jadi soal lalu gue kayak nih, si anjing mau nyuruh gue nih, suruh. Itu lagu-lagu yang ada di surga begitu. Bukan yang di ruang karaoke. Kenapa lagu itu bagus? Karena di depannya ada tawasul, ada tahlilannya, ada maulidnya. Tuh yang bikin lagu itu jadi cakep. Coba masuk ke pintu karaoke, ada nggak lagu begitu? Kagak ada, cuman lagu itu doang sebelum nyanyi Allah hadhihi. Begitu kan? Ada nggak coba diajak sama orang kantor gitu, diajak karaoke? Ada nggak di depan pintu karaoke sebelum masuk Allah hadhihi? Marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal di dunia. Sebelum kita menyanyikan lagu-lagu Al-Fatihah, ada nggak? Dunia isinya laknat mulu ibu. Rumah tangga juga banyak laknatnya. Bentar-bentar marah, gara-gara HP marah. Ya, mau tidur nyari HP, bangun tidur lihat HP, mau belanja bawa HP. Tuh, anak pegang, bapak pegang, tuh, ibu pegang, yang ngaji, yang selawatan, besoknya masuk surga, tuh. Beda sama kita, orang tua kita dulu bangun tidur tengah malam pegang tasbih, bener. Malam-malam dia gerendotan, ambil wudhu, cari tasbih. Coba cakepan mana? Ayo, nggak usah nyombong dah, acungin 2 jempol. Bagusan mana orang tua didik kita anak-anaknya daripada kita sekarang jadi orang tua didik anak-anak kita. Belum tentu kita menang. Bisa jadi bagusan orang tua kita waktu didik kita. Kita nggak macam-macam, nggak belagu-belagu, nggak minta motor. Ya, apa orang punya motor nggak beban? Banyak ibu, gara-gara motor jadi berantem emak sama anak. Adik abang berantem gara-gara motor, kata bapak saya, ngapain pusing-pusing? Adik berantem gara-gara motor, abang marahin adiknya, adik marahin abangnya, berantem gara-gara motor. Gimana supaya nggak berantem? Angkat motornya, jual. Pusing-pusing amat, bener. Kalau ada motor selamanya ribut terus tuh orang tua kita. Dan maaf, orang mati bagaimana kebiasaannya? Kenapa orang matinya di jalan tol? Karena dia masuk jalan. Kenapa orang matinya megangin botol? Karena dia lagi megang botol, makanya berhenti bang main rongsok. Buset, gue ditabok tukang rongsok nih. Oh, tiap hari orang udah mandir naik motor, bisa jadi besok meninggalnya lagi naik motor. Berhenti bang, ojek juga berhenti. Tapi orang pagi sore siang malam ke masjid, bisa jadi akhir hayatnya nyampenya di masjid. Makanya kalau udah tua tuh di atas umur 50 sono ke sono 60, udah bang main ke masjid aja. Kalau di rumah mulu takutnya anak, kalau dia paham, kalau dia nggak paham bapaknya mati, diambilin gitar lagi ntar. Mari sama-sama kita iringi bapaknya lagi sekarat. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk papa. Ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan papa cepat ke alam baka. Satu buah lagu yang berjudul Kereta Malam. Bapaknya lagi ngapan? Jugi kereta modar. Ya, jangan ajak ke masjid, masukin ke musola. Ntar anak-anak kita nih kita bawa begini. Saya nggak tahu ibu. Begitu saya ngelawak, begitu selesai ngelawak diundangnya ke taklim. Ada rahasia Allah kita nggak tahu. Makanya sayang, kamu rajin ngaji. Besok udah gede lulus SMP, mondok aja di pesantren. Rajin ngaji jadi qori'ah, kalau perempuan qori'ah, kalau laki qori. Ya, kalau laki hafal Quran namanya hafiz, perempuan hafizo. Setiap hari bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litanzila kama unzila fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Saya hafal Yasin bukan karena saya ngapalin, karena sering diajak tahlil. Iya, makanya ibu saya tuh cakep banget. Kalau ada orang meninggal udah teriak, cepetan no, habis isya jangan kemana-mana, ikut bapak lu tahlil. Cepetan ikut bapak lu tahlil, pakai kain sarung gitu kata emak saya. Saya nanya, ngapa sih mak? Gua nggak masak. Ntar kalau tahlilan jangan di belakang, duduk lu di depan deket kiai. Duduknya di depan. Emang apa sih mak? Lempengan itu makanan banyak.
Makanya sampai sekarang di saat orang gak ada mentahlil, saya tetap resep sama tahlil bang. Saya nggak berani membid'ahkan tahlil karena itu tempat jajanan saya. Kan kalau zikir kan ada yang merem tuh illallah la ilaha illallah. Nah pada saat merem itu saya geser kue tuh illallah. Nah, makanya kalau zikir kan saking seriusnya gitu illallah la illallah la ilaha illallah. Pas merem itu tuh biasanya jeruk 5 tinggal 2 tuh, yang 3 udah di sarung saya. Iya, saya nggak berani membedakan tahlil. Di saat orang nggak resep sama tahlil, mas saya resep sama tahlil. Saya nggak berani ninggalin tahlil abang, karena di situ emang makanan saya. Orang kalau ada yang meninggal, mas saya udah teriak, no ada yang mati lagi, no jangan gitu. Karena orang habis hidup pasti mah nggak ada abang. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Aslinya yang ngikutin kita setiap hari itu kematian abang. Kalau rezeki mah ada, ntar juga ntar ada, ntar enggak, gitu. Kalau mati mah pasti, mau ada nggak ada waktunya mati mah mati. Kan kita selalu janji itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis pok yang ngetop banget juga mati, yang kaya banget juga mati. Ya, coba Haji Akri didiemin aja ceramah sampai pagi nih. Mati nggak kira-kira? Jahat lu pok. Ya mak, udah suami juga emang udah begitu, dibilangin begitu nggak dibilangin begitu, udah diemin aja itu juga lama-lama. Nah, udah berani sama janda, ya udah berani jadi janda kan gitu. Saya baru nggak tuh bang, kemarin ada katanya ada janda gatel. Saya nggak paham segatel-gatelnya seapa, belum pernah ngeliat saya. Iya, pas malam saya lewat tuh ternyata di tiang listrik lagi begini aja nih. Oh, itu janda gatel, lupa beli salep kali dia. Ya karena saya belum pernah ngukur segatel-gatelnya siapa. Ya nggak tahu kali po, aneh kekejek lagi. Oh. Dia ketawa kali banget. Liatin Babelun nih, tahu udah gede lu ikutin duit. Emang lu pikir orang semuanya dengerin ceramah pengen bener? Ada yang pengen rame. Nah kalau rame rada mahal. Lah kalau rada bener mah ngaji 2-3 orang ngaji, itu namanya ngaji. Kalau kita tahu ibu kata guru saya, kalau kita ngaji sedikit cuma 4-5 orang jangan pulang, terusin sampai kelar, karena surga isinya sedikit. Jadi kalau kita ngaji sama kiai di musola di taklim sedikit jangan pulang po. Sama ustazah kita ngaji 4-5 terus aja ngaji, jangan pulang, jangan ngantuk, jangan tidur. Kenapa? Karena surga isinya sedikit. Beda sama konser musik mah beda, sampai telanjang muter-muter baju. Makan nggak ada di pengajian ngangkat-ngangkat rok, nggak ada kan? Benar. Jadi kalau kita ngaji sedikit, masih sedikit, kita lagi baca rawi atau lagi baca ijazul apa gitu ya, terus saja. Oh, gue pengen banget hafal Quran, nggak usah dah mak. Model-model empok nih nggak usah sampai hafal lah Quran 30 juz, repot. Udah kebanyakan kreditan. Boro-boro mau inget sama hafalan, iya kan? Ya iyalah, aku lihat dari wajah kamu. Udah yang penting baca Fatihah aja banyakin. Kalau ada orang masuk surga karena hafal Quran bisa jadi. Teteh, empok, emak masuk surga karena hafal Fatihah, ikhlas banget. Ya, bisa jadi masuk surga cuma karena la ilaha illallah, bisa aja. Man akhira kalamihi la ilaha illallah, siapa orang yang di akhir hayatnya bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Makanya orang tua kita la ilaha illallah, bis nyuci pinggangnya sakit la ilaha illallah, nganterin sekolah anak kaki kejepit la ilaha illallah, ngelihat suami romannya dibilangin begitu nggak dibilangin begitu la ilaha. Ternyata bener ibu, boleh ketawain tapi pikirin, orang yang akhir hayatnya bisa ngucapin kalimat itu aman. La ilaha illallah. Coba kalau nggak betah-betah di rumah asal marah anjing, di jalanan anjing, ribut sama suami anjing. Besok akhir hayatnya dia meninggal dunia kaku, nggak bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah, yang dia ucapin anjing. Akhirnya malaikat nanya, dari mana Pak Malaikat? Ditanya, itu dari situ habis nyabut si anjing. Karena setiap hari ngomongnya anjing.
Coba emak kita enggak begitu, mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Mana punya suami galak, ilaha illallah. Nggak dibikinin kopi minta kopi, udah dibikinin kopi ditinggal, ditegor marah, lah. Boleh ibu buktiin besok kalau suami marah galak gitu, jangan mundur. Kenapa ibu kalau berantem selalu kalah? Karena ibu nggak siap. Siap-siap dong. Jadi kalau bapak maju, ibu jangan mundur, maju lagi. Kalau ibu mundur, bapak makin maju. Dengerin dulu ngapa? Nih, gue tampar nih, jangan mundur, maju. La ilaha illallah. Nih, matiin gue, matiin. Gue tahu kalau gue mati lagi lu mau kawin lagi, ya kan? Matiin gue, matiin. Pasti suami mundur. Ntar buktiin ya. Ini buktiin. Nih, kopi. Jangan diem takut, nggak ada gula nggak ada kopi, maju, empok maju. Bagaimana? Kopi. Ada apa? Mana belum masak air gitu kan? Gua ngantuk pengen ngopi, jangan mundur, tetap maju. Bagaimana? Begitu. Ini suami udah marah, ibu masih miring-miring aja, apa aja dilapin, makin sewot. Kalau bapak lagi ngomong, berhenti ini, jangan masih pura-pura ngelapin aja. Pasti bapak makin nafsu. Gue lagi ngomong lu budek. Itu pasti begitu. Gue pengen ngopi, berhenti. Ada apa? Padahal gak ada gula, gak ada kopi kan? Mata gue ngantuk nih. Iya. Bagaimana? Begitu. Tak gue tampar nih, maju. La ilaha illallah. Matiin aja, gue matiin gitu. Gue tahu kalau gue mati lu mau kawin lagi. Nih, matiin. Maju, pasti suami mundur. Ya nggak percaya, buktiin ya. Nyong kumisnya gede banget, po. Galaknya di luar, kalau dibentak sama istri mak turun teh. Jadi kayak kerak iler teh. Karena ibu mah hebat sebetulnya, cuman ibu nggak sadar semua laki-laki keluarnya dari rahim mundar mandir masuk keluarnya juga dari rahim itu doang. Jadi kalau punya suami galak, angkat aja rok pelan-pelan, tinggal bilang doang, kembali ke tempat asalmu, kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini, pulanglah, udah selesai. Nggak usah lapor ke polsek, lapor ke RT, nggak usah. Berantem mulu pagi sore siang malam, besok mah beranak lagi aja. Ya, ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim ibu tuh manusia hebat. Ibu ngeden mau beranak, dokter nungguin, bidan nungguin. Ibu lagi ngeden mau beranak, ditungguin. Coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin dia? Ada bapak lagi ngeden, bininya di depan, terus nggak ada. Kan kalau istri mah ngeden, suami megangin tangan, nyebut mah lain, ditungguin tuh istri lagi ngeden. Coba suami ngeden, boro-boro ditungguin, pintu kebuka juga teriak, udah tutup pak, bau najis, gua mana makan jengkol mulu. Ngomel nggak? Makanya girang, jangan kebangetan ngikut sama suami, jangan kebangetan percaya, najis gue medi. Mau lihat toko emas digandeng, lagi belanja digandeng, milih-milih baju digandeng, itu bukannya cinta, itu dia pelit. Karena dia tahu kalau dilepas belanja mulu. Ini namanya bang, kita ngirangin bini bang. Bini mesti di alam aja. Kan udah berasa 2-3 hari ini kagak nyengir bini kita depan kita ya kan. Nah ini pas lagi ngaji biarin dia girang, biar dia senang. Ya, ibu mau nggak direnovasi rumah?
Mau Pak. Dibeliin motor mau nggak? Dibeliin emas mau nggak? Itu tandanya bini kita banyak maunya Pak. Apa aja mau dia. Pengen dikasih duit 10 juta pengen, dikasih duit 500 juta pengen, ibu pengen senang girang, bapak pada bengek. 10 juta dari mana malam-malam begini, ngepet aja gagal. Nah itu ada orang pengen kaya, bininya suruh nungguin lilin jam 12 malam keluar dia suaminya, asalnya tembok kosong-kosong, ada pintu orang kosong-kosong, bukan tembok kosong-kosong, sampai dikisrik begini. Karena gelap dia lupa itu tembok belum diaci, kan masih tajam tuh main kisrik aja. Akhirnya habis berdarah-darah karena terlalu maksa pengen kaya. Udah mendingan qanaah, terima suami, biarin dia item si gula Jawa, ya kan? Walaupun item tetap manis kalau tertawa, iya kan? Iya Bu, jangan item berhenti, item berhenti, terusin pantunnya, itu yang bikin suami gedeg. Item lagi, terusin. Item si buah manggis, walaupun item dipandang manis, kan suami juga gitu ya. Nggak percaya lah Pak, yang pengen girangin suami mah gampang, ntar pulangnya nyampe di rumah gitu aja mau tidur cuci kaki kamar mandi gitu. Iya, suami kopi gitu. Suami ngomongnya dikit, ya bini gue udah PA ya. Karena Aji Akri ceramahnya babnya bab dengerin juga sambil Akri ceramah juga sambil entar juga jamaah pulang yang dibawa udah aja ngapa. Hidup cuman begitu-gitu doang. Kita pikirin. Kita udah, gue nggak pikirin, ya tetap aja kepikiran. Kita udah ngomong, gue nggak mau mikirin, tetap aja kepikiran. Karena itu fungsinya otak buat tempat mikir. Gue lupain aja gue mah, ya tetap aja keingetan. Gue mah nggak mau mikirin, biar udah begitu, ya tetap aja kepikiran. Itu yang bikin akhirnya kita nyesek jadi istri, bangetan buruk sangka mulu sama suami, nyesek, akhirnya paru-paru bolong. Mau ditambal pakai apaan kalau udah bolong, biayanya mahal, bener. Mau dicor pakai semen putih nggak enak. Ya bebasin aja biar emak umurnya panjang, biar sehat. Kita sayang sama diri, kebangetan sayang sama suami mak, aduh pegel Bu, pegel. No, lihat aja gue omongin dia jengir aja. Karena begitu gue nyampe sana kaki gue dinyek anjing. Ya Masya Allah udah jam 12. Udah ngantuk belum? Ngantuk dong, nggak kelar-kelar kalau nggak ngantuk. Masih terus. Ada emang ustaz ceramah 2 jam ada di sini, yang 3 jam juga ada. Bang, udah berapa ustaz yang mati di sini nih? Tega lu mah pos, separuh bayar separuh bunuh romannya. Ya, nggak susu nih. Manis ini cuman kentalnya kurang. Sisa di kaleng kali ya. Masukin air termos dikocok kencring. Iya. Manis. Kalau susu mah nggak langsung diminum nggak apa-apa. Namanya susu dipegang doang boleh. Iya, ini kan gue bilang tadi susu ini gue pegang doang nih ya kan. Gue nggak minum, boleh. Kan susu gue. Ya Pak. Kalau ngundang saya ceramah cuman 2 Pak. Kalau nggak bener PA. Tapi se-PA-nya di pengajian pasti pengen nggak ada Pak orang yang langsung bener aja, nggak ada. Dah nih karena ada permintaan panitia Cianjur Bu, saudara kita di Cianjur, kita doain mudah-mudahan kuat, tabah, sabar, tawakal. Ujian dari Allah, syahid di jalan Allah. Karena di sono ada pesantren Thoriqul Huda punya Akhinal Kiram, kok sahabat saya, saudara saya. Barangkali mau nyisihin
bukan barangkali, sebagai bukti, belasungkawa kita sebagai bukti doa kita dan harapan kita. Ayo pok kita bantu pok buat pesantren kita, karena di lingkungan itu pesantren saudara kita nih udah, kalau udah kena gempa pok sekalipun masih berdiri ditungguin gue udah ngeri. Kenapa? Takut retak-retak atau gempa apa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita sabar, amin, tabah, mudah-mudahan Allah angkat segala macam ujian dan bencana, amin. Dan yang sudah meninggal mudah-mudahan syahid di jalan Allah, amin. Yuk bareng-bareng sambil kita bareng-bareng bebacaan. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk panitia jalan pelan-pelan aja, nggak usah berisik, sampai sini aja, nggak usah sampai depan tol sono kejauhan. Yuk bareng subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, yuk bareng-bareng kita sambil pelan-pelan. Mudah-mudahan abang-abang kita yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris banyak rezekinya, yang lagi pengen punya modal mudah-mudahan Allah kasih modal dari jalan yang kita nggak tahu di mana aja. Mak-mak kita, istri kita, teteh kita, nenek kita mudah-mudahan sehat, panjang umur, rajin ngajinya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalnya nggak ada lain ibu ya. Kenapa imtak itu kalau nggak salah iman dan takwa ya bu ya, itu yang kita harus cakepin dari sekarang. Makanya kenapa sekarang saya jarang di TV. Sekarang saya jarang di TV bu, bukan karena saya alim, bukan karena emang nggak diajak. Jadi ya bu bareng-bareng ya. Fatihah itu isinya doa. Saya pernah diprotes sama orang. Fatihah itu kok orang apa-apa Fatihah Fatihah, kalau doain saya senang. Saya jawab apa? Fatihah isinya doa kata guru saya. Dah ayat maulid sedikit nih bu ya. Mohon maaf tadi ini ending penutup saya bilang saya nggak bisa ngasih ayat banyak-banyak, satu belum hafal, dua ngapalin juga rada susah. Tapi kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan kepada kalian dari aku walaupun satu ayat. Ini biar nyampe nih. Ayo bareng-bareng. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti rumah tangga kita rumah tangga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurah ngaji hasanah, camat ngaji, masyarakat ngaji hasanah. Berarti ini di kampung kita kampung yang hasanah. Berumah tangga hasanah, bermasyarakat hasanah, berbangsa bernegara hasanah, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Biridaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustazina wa ila rawahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita
biar nanti disebut juga kita sama anak-anak cucu kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita, abang kita, saudara kita, teman kita. Kuburan itu gelap, yang bikin terang doa dari si hidup. Kuburan itu gelap, yang bikin terang kuburan orang-orang tua kita, saudara kita, teman kita adalah doa-doa dari kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Kita anak cucunya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Wa ulumihim wa barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa du'aihim. Sayyidillahil lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. MC, udah malam, saya pulang dah. Ya. Ayo MC, baca doa, ada guru kita kan, kayak kita. Ibu, saya nggak baca doa karena kan saya dibayarnya ceramah doang. Ya, maafin abang-abang saya, maafin, jangan ada dosa di antara kita. Ya, jangan ada yang kesinggung, jangan perasaan ya mak ya, bebasin aja. Mudah-mudahan semakin bebas, makin plong, kita jangan ditahan-tahan ya mak ya. Jangan sampai nyesek ke dada, nanti namanya kena jantung, kena paru-paru, bebasin aja. Kalau pusing-pusing gitu aja ya. Ya. Ya Bu, makasih ya. Dah, tungguin doanya dari kiai kita. Abang saya maafin, guru-guru saya maafin, minta ikhlas ya. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi amal ibadah buat kita semuanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini kita dapat sebagai amal kebaikan buat kita semuanya. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.